Autisme adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Istilah autisme berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri dan isme yang berarti aliran. Autisme berarti suatu paham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri. Ada pula yang menyebutkan bahwa autisme adalah gangguan perkembangan yang mencakup bidang komunikasi, interaksi, dan perilaku. Gejalanya mulai tampak pada anak sebelum mencapai usia 3 tahun. Autisme adalah kondisi yang biasanya muncul sejak anak masih kecil, bahkan sebelum umur 3 tahun. Anak yang punya autisme biasanya cenderung menutup diri, tidak banyak bicara, dan susah bergaul. Mereka juga kadang memiliki kebiasaan tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Apa karakteristik anak autisme? Autisme bukanlah penyakit kejiwaan karena ia merupakan suatu gangguan yang terjadi pada otak, sehingga menyebabkan otak tersebut tidak dapat berfungsi selayaknya otak normal. Dan hal ini termanifestasi pada perilaku penyandang autisme. Yang pertama, masalah di bidang komunikasi. Anak autisme akan kesulitan menggunakan kata dengan arti yang tepat, mengulang kata atau ocehan tanpa arti, senang meniru kata atau lagu tanpa memahami maknanya. Mereka suka menarik tangan orang lain untuk menyampaikan keinginan mereka, dan perkembangan bahasa mereka akan lambat atau tidak berbicara sama sekali. 2. Masalah di bidang interaksi sosial. Mereka cenderung menyendiri dan menghindari kontak mata, dan tidak tertarik atau menolak bermain dengan teman sebaya. 3. Masalah di bidang sensoris. Mereka kurang merasakan sentuhan dan rasa sakit, dan mereka tidak nyaman dengan suara yang keras. Bahkan sering menggigit benda di sekitarnya. 4. Masalah di bidang pola bermain. Mereka tidak bermain seperti anak yang seusianya, dan mereka melekat pada benda tertentu dan senang melihat benda berputar. Mereka kurang memiliki kreativitas dan imajinasi. Biasanya mereka sering melakukan kegiatan yang berulang-ulang, itu-itu saja terus. Yang kelima, masalah di bidang perilaku. Mereka melakukan gerakan berulang-ulang, tidak menyukai perubahan di lingkungan sekitar, dan mereka bisa diam dengan pandangan yang kosong. 6. Masalah di bidang emosi. Mereka sering marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan. Mereka bisa agresif, merusak benda, atau menyakiti diri sendiri. Dan mereka kurang memiliki rasa empati. Klasifikasi anak autisme. Yang pertama, berdasarkan saat munculnya kelainan. Berdasarkan saat munculnya kelainan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, autisme infantil. Autisme infantil adalah gejala sudah tampak sejak lahir. Yang kedua, autisme fiksasi. Anak ini lahir dengan normal, tetapi gejala autisme muncul setelah usia 2-3 tahun. Kedua, berdasarkan intelektual. Berdasarkan intelektual ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterbelakangan mental sedang atau berat dengan IQ di bawah 50. Prevalensinya 60% dari anak autis. Yang kedua, keterbelakangan mental ringan, IQ-nya rata-rata 50-70. Prevalensinya 20% dari anak autis. Yang ketiga, tanpa keterbelakangan mental, yaitu IQ-nya di atas 70 dan prevalensinya 20% dari anak autis.
Berdasarkan interaksi sosial. Berdasarkan interaksi sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok menyendiri. Mereka akan selalu menghindari interaksi sosial dan akan sulit untuk didekati. Yang kedua, kelompok pasif. Mereka dapat menerima interaksi sosial dalam kurung jika interaksi sosial itu sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, kelompok aktif tapi aneh. Mereka akan mendekati orang lain secara spontan, tetapi interaksinya cenderung tidak sesuai atau sepihak. Yang keempat, berdasarkan prediksi kemandirian. Dalam klasifikasi dan jenis kelompok ini, anak autis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, prognosis buruk, yaitu mereka tidak dapat mandiri dan 2/3 dari anak autis. Kedua, prognosis sedang. Mereka ada kemajuan sosial dan pendidikan, tetapi masih memiliki masalah perilaku. Mereka 1/4 dari anak autis. Yang ketiga, yaitu prognosis baik. Mereka mampu hidup mandiri dan berfungsi di lingkungan sekolah atau kerja. Mereka 1/10 dari anak autis. Penyebab autisme. Autisme atau Autistic Spectrum Disorder atau ASD belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun, diduga dipengaruhi oleh faktor genetika, lingkungan, dan gangguan biokimia. Gejalanya muncul sejak dini, biasanya sebelum usia 3 tahun, ditandai dengan kesulitan dalam komunikasi, interaksi sosial, serta perilaku repetitif. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa autisme dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, seperti karena faktor genetik, lingkungan, serta kelainan struktur dan fungsi otak. Dalam teori biologis, ada beberapa faktor penyebab autisme. Yang pertama, faktor genetik, faktor prenatal, natal, dan postnatal, faktor neuroanatomi dan kelainan struktur otak, faktor biokimiawi dan keracunan logam berat, teori psikososial, teori autoimun, dan terakhir faktor lingkungan. Tanda-tanda autisme pada anak itu ada 3. Yang pertama, kesulitan dalam interaksi sosial. Yang kedua, gangguan dalam komunikasi. Yang ketiga, perilaku berulang atau ketertarikan yang terbatas. Macam-macam terapi penunjang bagi anak autisme. Penanganan autisme disesuaikan dengan tingkat keparahan gejala yang dialami anak. Anak autisme dengan intelijensi rata-rata dan kemampuan komunikasi yang baik memerlukan pendekatan berbeda dari anak autisme dengan mental retardasi dan perilaku melukai diri sendiri. Bagi anak dengan autisme berat, penanganan berfokus pada pengawasan, pengurangan perilaku berbahayanya, serta pengembangan keterampilan dasar seperti kepatuhan, komunikasi, dan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, mereka diajarkan keterampilan rumah tangga atau pekerjaan sederhana agar dapat hidup lebih mandiri dengan pengawasan. Kalau untuk autisme ringan, hasil penanganan sangat bergantung pada anak, dukungan keluarga, pendidikan dini, serta kesempatan yang diberikan berbagai terapi, baik medis maupun tradisional, dapat membantu anak berkembang lebih baik sesuai potensinya. Terapi-terapi yang dapat diterapkan untuk anak autisme. Yang pertama, metode ABA, Applied Behavioral Analysis, masuk kelompok khusus, pemberian obat, penggunaan alat bantu,
terapi-terapi lainnya, dan terapi wicara untuk autisme spectrum disorder. Yang dimaksud terapi-terapi lainnya yaitu terapi akupuntur, terapi musik, terapi balur, terapi perilaku, terapi anggota keluarga, dan terapi lumba-lumba. Strategi pembelajaran untuk anak autisme yang pertama, pembelajaran kooperatif dan partisipatif, yaitu memberikan kesempatan bagi anak autisme untuk belajar bersama dengan teman sebaya, dan mendorong interaksi sosial dalam lingkungan yang mendukung. 2. Positive Behavioral Support atau PBS, yaitu pendekatan untuk menangani gangguan emosi dan perilaku anak. Dan guru kelas serta guru pendamping bekerja sama untuk memahami dan mengubah perilaku anak secara bertahap. 3. Pembelajaran berbasis struktur, yaitu menyediakan jadwal belajar yang jelas dengan petunjuk visual. Dan menggunakan pola pembelajaran yang konsisten untuk membantu anak memahami rutinitas. 4. Diferensiasi pembelajaran, yaitu menyesuaikan metode mengajar sesuai gaya belajar anak, visual, auditori, dan kinestetik, dan menggunakan pendekatan individual agar anak dapat menyerap informasi dengan lebih baik. 5. Penggunaan media interaktif, yaitu menggunakan alat bantu visual seperti gambar, video, dan aplikasi edukasi, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi anak dalam pembelajaran. Peran bimbingan konseling bagi anak autisme. Dalam membantu anak autisme mengatasi tantangan yang mereka hadapi, diterapkan berbagai teknik bimbingan dan konseling, seperti observasi, wawancara, studi kasus, serta pendekatan perilaku dan realitas. Untuk membantu anak autisme mencapai perkembangan optimal, pendidikan dan layanan bimbingan konseling menjadi faktor kunci. Bimbingan dan konseling tidak hanya berperan dalam proses belajar, tetapi juga dalam pengembangan keterampilan hidup sehari-hari agar mereka lebih mandiri.